Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu budaya. Halo temanku semua. Selamat datang kembali di channel kita ini. Tempat kita bahas segala hal unik tentang weton, energi spiritual, dan rahasia kehidupan yang sering terlewatkan. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Pernah nggak sih kamu bertemu seseorang yang auranya begitu kuat lur? Sampai bikin kamu gugup atau bahkan sakit kepala tanpa sebab? Atau, kamu pernah merasa, sial, setelah berselisih dengan seseorang yang tampak tenang tapi misterius? Bisa jadi, kamu baru saja berhadapan dengan weton sakti, yang konon, bisa bikin orang celaka tanpa mereka sadari. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan lengkapnya, yuk bantu support channel ini dengan cara klik like, subscribe, dan share video ini ke teman atau keluarga kamu yang juga penasaran tentang dunia weton. Dan seperti biasa, tulis sholawat di kolom komentar, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, biar hidup kita makin berkah, hati makin tenang, dan rezeki makin deras. Amin. Dalam kepercayaan Jawa, setiap orang membawa energi tertentu sejak lahir. Energi ini dipengaruhi oleh hari dan pasaran yang disebut weton. Tapi dari sekian banyak weton yang ada, ternyata ada 6 weton yang secara turun-temurun dikenal sebagai pemilik kekuatan sakti. Bukan sakti karena belajar ilmu gaib, tapi karena sejak lahir sudah membawa frekuensi energi tinggi yang kalau tidak dijaga, bisa membawa celaka bagi orang-orang di sekitarnya. Celaka ini bisa bentuknya fisik, mental, bahkan rejeki yang tiba-tiba seret. Nah, kamu penasaran kan? Siapa saja pemilik weton sakti itu? Yuk kita bahas satu persatu. Weton ke-1, Rabu Pahing lur, si penyerang balik alam bawah sadar. Lahir di hari Rabu Pahing bukanlah kebetulan. Orang yang lahir di weton ini dikenal memiliki kekuatan batin yang sangat unik, diam-diam, tapi menghantam. Mereka tidak perlu marah dengan suara keras atau mengutuk terang-terangan. Cukup diam dan tanpa disadari, alam bawah sadar mereka akan membalas siapapun yang menyakitinya. Energi Rabu Pahing ibarat air yang tenang tapi dalam. Mereka bisa menyimpan luka tanpa terlihat, tapi getaran batin yang mereka keluarkan bisa mengacaukan hidup orang yang berbuat buruk pada mereka. Bukan karena mereka ingin membalas, tapi karena energi mereka memang bekerja secara otomatis. Orang Jawa bilang, "Gak perlu balas, cukup didoakan dalam diam, nanti semesta yang mengatur." Itulah kekuatan mereka. Dalam kehidupan sosial, mereka terlihat tenang, dewasa, dan bisa dipercaya. Tapi kalau kamu bermain-main dengan hatinya, bersiaplah menghadapi konsekuensinya. Banyak kisah yang menyebutkan bahwa orang yang menyakiti Rabu Pahing akhirnya mengalami nasib buruk. Kehilangan pekerjaan, rejeki seret, bahkan konflik bertubi-tubi dalam keluarga. Mereka juga punya insting kuat. Kadang sebelum sesuatu terjadi, mereka sudah merasakannya. Kalau mereka bilang, hati-hati, atau sekadar diam tapi terlihat gelisah, biasanya itu bukan firasat biasa. Itu sinyal dari bawah sadar mereka yang terkoneksi dengan energi sekitar. Tapi mereka juga perlu waspada. Kalau terlalu banyak menyimpan emosi, tubuh mereka bisa ikut terserang. Karena itulah, Rabu Pahing sangat dianjurkan untuk rajin merenung, berzikir, atau berbicara dengan alam agar batin mereka tetap seimbang. Kalau kamu lahir di Rabu Pahing, kamu bukan orang sembarangan. Gunakan kekuatan diam MU untuk menguatkan, bukan melukai. Karena doamu dalam diam, bisa lebih tajam dari ribuan kata. Weton kedua, Kamis Pon lur, si pelindung diri otomatis. Orang yang lahir pada Kamis Pon dikenal membawa energi pelindung otomatis sejak mereka pertama kali menghirup udara dunia. Tanpa belajar ilmu apapun, mereka punya kekuatan alamiah yang seolah membentengi diri dari bahaya, baik yang terlihat maupun yang tak kasat mata. Bahkan yang unik, niat jahat dari orang lain seringkali justru berbalik menyerang si pengirimnya. Kamis Pon punya aura yang kuat dan cenderung tertutup. Banyak orang merasa segan saat berada di dekat mereka, meskipun si pemilik weton ini bersikap biasa saja. Hal ini terjadi karena medan energi mereka memang berbeda. Seperti sebuah tameng tak terlihat, energi ini akan aktif saat mereka terancam, tanpa perlu mereka sadari. Banyak orang tua Jawa menyebut Kamis Pon sebagai anak yang kebal dari pengaruh buruk. Mereka sulit disihir, sulit dijatuhkan, bahkan orang-orang yang mencoba menipu mereka biasanya justru celaka sendiri. Keberuntungan mereka bukan datang dari permainan, tapi dari keberanian, kejujuran,
dan hati yang bersih. Dalam kehidupan sehari-hari, mereka bukan orang yang banyak tingkah. Mereka lebih suka kerja diam-diam, tidak suka ikut campur masalah orang lain, dan fokus membangun hidupnya. Tapi jangan salah, jika diganggu, energi pelindungnya akan aktif, bukan dengan balasan fisik, melainkan efek kehidupan yang mulai berubah bagi si pengganggu. Tiba-tiba rugi, sering apes, atau rejeki mandek. Kamispon juga punya insting bertahan hidup yang sangat kuat. Saat berada di lingkungan yang tidak sehat, mereka akan tahu kapan harus mundur, kapan harus bertahan. Ini membuat mereka sering selamat dari jebakan atau tipu muslihat yang menjatuhkan orang lain. Maka jika kamu lahir di Kamispon, syukuri anugerah pelindung yang kamu bawa sejak lahir. Tapi ingat, pelindung ini akan bekerja baik jika kamu hidup jujur, tidak sombong, dan tetap menjaga hatimu bersih. Karena pelindungmu adalah pantulan dari niat dan laku hidupmu sendiri. Weton ketiga, Selasa Kliwon Lur, si pembalik energi. Orang yang lahir pada Selasa Kliwon dikenal membawa kekuatan yang sulit dijelaskan secara logika. Dalam tradisi Jawa kuno, weton ini dianggap sebagai salah satu weton paling keras dalam hal energi spiritual. Mereka bukan hanya kuat dalam menghadapi tekanan hidup, tapi juga memiliki kemampuan alami untuk memantulkan energi buruk kembali ke sumbernya, baik disadari maupun tidak. Itulah sebabnya mereka dijuluki sebagai si pembalik energi. Bayangkan sebuah cermin besar yang mampu mengembalikan cahaya, suara, bahkan getaran. Orang Selasa Kliwon adalah cerminan itu. Ketika ada orang yang menyimpan niat buruk terhadap mereka, baik melalui kata-kata, kedengkian dalam hati, atau bahkan perbuatan jahat, energi itu tidak menempel di mereka. Justru berbalik arah. Akibatnya, orang yang niatnya buruk tadi bisa terkena masalah yang justru mereka rencanakan untuk si Selasa Kliwon. Dalam kehidupan sehari-hari, pemilik weton ini terlihat biasa saja. Mereka tidak banyak omong, cenderung menyukai ketenangan, dan tidak senang mencampuri urusan orang lain. Tapi justru dari ketenangan itulah muncul kekuatan besar yang tersembunyi. Banyak orang mengaku merasa tidak nyaman saat berbuat curang atau memfitnah orang Selasa Kliwon. Seolah-olah nurani mereka langsung menampar balik sebelum semesta mengambil alih dan memberi pelajaran. Contohnya, ada seorang ibu-ibu di desa yang sering membicarakan tetangganya yang lahir di Selasa Kliwon. Awalnya hanya sekadar omongan, tapi makin lama makin menjadi-jadi, sampai akhirnya niat jahat pun tumbuh, menyebarkan fitnah. Tak lama setelah itu, si ibu mengalami kecelakaan kecil, anaknya demam tinggi yang tidak kunjung sembuh, dan usahanya pun tiba-tiba sepi pembeli. Setelah beberapa minggu, ia sadar dan meminta maaf pada tetangganya tersebut, dan semua kembali normal perlahan-lahan. Saking kuatnya daya pantul dari weton ini, banyak orang tua zaman dahulu berpesan agar tidak main-main dengan Selasa Kliwon, apalagi menyakiti mereka secara batin. Sebab mereka tidak perlu mengutuk, tidak perlu melawan, cukup diam dan tetap pada jalurnya, semesta yang akan bergerak membalas atas nama keadilan. Namun, kekuatan ini juga bisa menjadi pedang bermata dua. Jika orang Selasa Kliwon menyimpan dendam terlalu dalam, atau terus-menerus marah tanpa kanal penyaluran spiritual, energi pantul mereka bisa ikut merusak ketenangan batin mereka sendiri. Maka dari itu, penting bagi mereka untuk rajin membersihkan diri secara spiritual, baik melalui doa, meditasi, atau aktivitas positif yang membuat hati damai. Secara sosial, mereka sering dihormati diam-diam. Di komunitas atau tempat kerja, mereka jarang dicemooh atau dijadikan musuh karena orang-orang bisa merasakan bahwa mereka bukan tipe yang bisa dikacaukan sesuka hati. Kalau bicara, mereka jarang panjang lebar, tapi langsung ke intinya, bahkan sering menyinggung tanpa bermaksud. Ini karena kata-kata mereka membawa getaran kuat yang langsung mengenai hati. Dalam hubungan pribadi, mereka adalah pasangan yang setia dan tidak suka drama. Tapi saat dikhianati, bukan hanya hubungan yang rusak, tapi orang yang menyakitinya juga bisa mengalami karma secara cepat. Itulah mengapa banyak orang mengatakan, kalau mau hidup tenang, jangan permainkan hati orang Selasa Kliwon. Maka jika kamu lahir di Selasa Kliwon, sadarilah bahwa kamu bukan sekadar manusia biasa. Kamu membawa energi pantul yang melindungi, sekaligus menjadi peringatan bagi dunia bahwa keadilan semesta itu nyata. Gunakan kekuatanmu untuk menenangkan, bukan membalas. Karena dalam diam dan doamu, ada kekuatan yang lebih besar dari kata-kata,
kekuatan dari langit yang tak kasat mata, tapi nyata adanya. Weton keempat, Jumat Kliwon Lur, si penjaga dunia batin. Ada satu weton yang sejak dulu sering disebut dalam cerita-cerita mistis masyarakat Jawa, bahkan tak jarang dikaitkan dengan malam-malam keramat dan energi tak kasat mata. Itulah Jumat Kliwon. Orang yang lahir di hari ini dipercaya memiliki hubungan khusus dengan dunia batin, alam ruh, dan dimensi yang tidak bisa dijangkau oleh logika semata. Mereka disebut sebagai penjaga dunia batin, karena pembawaan mereka yang hening tapi menggetarkan. Dari luar, orang yang lahir di Jumat Kliwon tidak selalu tampak mencolok. Bahkan seringkali mereka terkesan pendiam, tenang, dan tidak suka ikut campur urusan orang lain. Tapi begitu kamu berada di dekat mereka, kamu akan merasakan sesuatu yang berbeda. Seperti hawa dingin yang muncul tanpa alasan, atau perasaan janggal yang sulit dijelaskan. Energi mereka begitu kuat, tapi tidak meledak-ledak, justru menyusup perlahan ke dalam suasana dan mempengaruhi orang-orang di sekitar. Salah satu ciri paling khas dari Jumat Kliwon adalah frekuensi batin yang dalam. Mereka bisa membaca suasana tanpa harus banyak bertanya. Ketika berada di sebuah ruangan, mereka tahu siapa yang sedang marah, siapa yang berpura-pura baik, dan siapa yang menyimpan niat buruk. Tidak heran jika mereka sering dijadikan tempat curhat atau dijadikan pemimpin secara alami, meskipun mereka sendiri tidak meminta posisi itu. Tapi di balik ketenangan itu, ada satu hal yang sangat perlu diwaspadai. Jangan pernah menyakiti batin mereka. Orang Jumat Kliwon punya semacam radar alam semesta yang sangat peka. Sekali mereka merasa tersakiti atau terhimpit oleh ketidakadilan, bukan hanya mereka yang akan menderita, tapi juga orang-orang yang menyakiti mereka. Bukan karena mereka balas dendam, tapi karena energi alam yang mereka bawa akan bekerja secara otomatis, melindungi mereka dan mengembalikan semua energi negatif ke pengirimnya. Ada banyak kisah yang berkembang dari orang-orang tua, tentang bagaimana seseorang yang memfitnah atau mengkhianati orang Jumat Kliwon, tiba-tiba jatuh sakit, usahanya bangkrut, atau mengalami kesialan beruntun. Semua ini bukan hal yang bisa dibuktikan secara ilmiah, tapi berkali-kali terjadi, dan menjadi pelajaran bahwa tidak semua hal bisa dilihat dari permukaan. Dalam lingkungan keluarga, mereka adalah pribadi yang sensitif, penuh kasih sayang, dan punya ikatan batin kuat dengan orang-orang terdekat. Mereka bisa merasa sedih jika suasana rumah tidak harmonis, dan bisa mengalami mimpi-mimpi aneh sebagai pertanda sesuatu akan terjadi. Seringkali mereka melihat atau merasakan sesuatu sebelum orang lain menyadarinya. Bahkan beberapa di antaranya memiliki kemampuan indigo yang muncul alami sejak kecil. Di tempat kerja atau lingkungan sosial, mereka bisa jadi sangat berpengaruh meskipun tidak suka tampil. Mereka lebih suka bekerja di balik layar, tapi hasilnya nyata. Energi mereka mampu menenangkan suasana, membuat orang segan, dan kadang membuat orang tidak berani macam-macam meskipun mereka tidak mengancam. Ini karena auranya berat, dalam arti spiritual, bukan mengintimidasi, tapi membuat orang berpikir dua kali sebelum meremehkan mereka. Namun, orang Jumat Kliwon juga harus hati-hati. Karena kedalaman batin mereka, kadang mereka terlalu sering menyerap emosi orang lain dan lupa menjaga dirinya sendiri. Mereka bisa sakit bukan karena penyakit medis, tapi karena terlalu lelah secara batin. Maka dari itu, sangat penting bagi mereka untuk punya rutinitas spiritual, zikir, meditasi, tafakur, atau sekadar berbicara pada alam, itu bisa mengembalikan kekuatan mereka. Dalam asmara, Jumat Kliwon adalah pasangan yang sangat setia dan mencintai dalam diam. Tapi kalau dikhianati, mereka tidak akan meledak-ledak. Mereka hanya akan diam dan menyerahkan semuanya pada semesta. Dan entah bagaimana, seringkali orang yang meninggalkan atau menyakiti mereka akhirnya datang kembali dalam keadaan hancur. Maka jika kamu lahir di Jumat Kliwon, sadarlah bahwa kamu bukan hanya pembawa ketenangan, kamu juga penjaga keseimbangan batin di sekitarmu. Kata-katamu adalah doa, rasa hatimu adalah getaran semesta. Gunakan kekuatanmu untuk menyembuhkan, bukan menyakiti. Dan bila kamu marah, marahlah dengan doa, bukan dengan amarah, karena semestamu akan mengatur sisanya. Weton kelima, Sabtu Legi Lur, si penyeimbang alam. Pemilik weton Sabtu Legi sering tidak menyadari bahwa mereka sebenarnya adalah penyeimbang alam di sekitarnya. Aura mereka tenang, langkah mereka lembut, tapi energi yang mereka bawa bisa sangat besar dampaknya. Mereka membawa keseimbangan antara terang dan gelap,
antara kebaikan dan keburukan, dan saat suasana di sekitar mereka mulai tidak selaras, energi mereka akan ikut bergerak. Orang Sabtu Legi bukan tipe yang suka mencampuri urusan orang. Mereka hidup sederhana, bersikap santun, dan sering dianggap orang baik-baik yang kalem dan tidak neko-neko. Tapi justru dari ketenangan itulah muncul kekuatan spiritual yang membuat mereka mampu memantulkan energi tidak selaras dari lingkungan sekitarnya. Jika ada orang iri, dengki, atau berbuat curang terhadap mereka, biasanya justru akan terkena akibatnya sendiri, kadang tanpa disadari. Dalam kehidupan sehari-hari, orang Sabtu Legi membawa nuansa damai. Rumah yang ada orang dengan weton ini biasanya terasa adem dan tenang. Tapi jika energi buruk menumpuk, seperti banyak kebohongan, pertengkaran, atau niat jahat di sekitarnya, orang Sabtu Legi bisa jadi pemicu pembersihan alami dari semesta. Efeknya bisa macam-macam. Sakit mendadak, pertengkaran pecah, bahkan kerugian secara finansial, semua untuk mengembalikan harmoni yang terganggu. Itulah mengapa banyak orang tua dahulu percaya bahwa Sabtu Legi adalah penyaring energi. Mereka bisa merasakan keganjilan sebelum orang lain menyadari. Kalau mereka mendadak murung, gelisah, atau merasa tidak enak hati, bisa jadi ada sesuatu yang sedang terjadi secara gaib di sekitar mereka. Namun pemilik weton ini juga harus hati-hati. Karena mereka sering jadi tempat pembuangan energi negatif. Mereka bisa gampang lelah, gampang stres, atau jatuh sakit tanpa sebab. Maka dari itu, Sabtu Legi dianjurkan untuk rutin membersihkan diri, baik lewat spiritual, zikir, meditasi, maupun secara fisik, berada di alam, menulis jurnal, olahraga. Jadi kalau kamu lahir di Sabtu Legi, sadari bahwa kamu bukan hanya pembawa kedamaian, tapi juga perantara keseimbangan alam. Hidupmu membawa pesan bahwa semua yang tidak selaras, cepat atau lambat akan dibersihkan. Dan kamu adalah alat semesta untuk melakukannya, dengan tenang, tapi tegas. Weton ke-6, Minggu Wage Lur si penerus darah leluhur. Di balik kepribadiannya yang tenang dan terkadang terkesan biasa saja, orang yang lahir di Minggu Wage membawa garis spiritual yang kuat, sebuah warisan yang mengalir dari darah leluhur mereka. Tidak semua orang bisa merasakannya, tapi mereka yang peka akan langsung menyadari, aura Minggu Wage terasa dalam, kuat, dan seolah menyimpan rahasia lama yang tidak semua orang bisa akses. Mereka dikenal sebagai penerus darah leluhur, karena secara alami membawa ingatan dan energi nenek moyang. Ini membuat mereka sering bermimpi aneh, mengalami dejavu, atau mendengar bisikan batin yang seolah memberi petunjuk. Dalam beberapa kasus, mereka bahkan menjadi titisan atau pewaris kekuatan gaib dari kakek nenek atau tokoh keluarga yang dihormati. Minggu Wage punya vibrasi kata-kata yang kuat. Ucapan mereka sering menjadi kenyataan, baik itu harapan atau peringatan. Banyak cerita beredar bahwa saat mereka mengucap sesuatu secara spontan, kejadian itu benar-benar terjadi. Misalnya, saat kesal mereka mengatakan, "Awas kamu nanti kena batunya." Tak lama kemudian, orang yang dimaksud benar-benar mengalami celaka. Namun, mereka sendiri sering tidak sadar akan kekuatan ucapannya. Itulah sebabnya mereka sangat disarankan untuk berhati-hati dalam bicara, apalagi saat sedang emosi. Karena apa yang mereka ucapkan bukan sekadar suara, tapi pancaran energi batin yang membawa daya gaib tak terlihat. Dalam hubungan sosial, mereka bisa sangat disukai atau sangat ditakuti. Ada dua sisi dalam diri mereka. Satu sisi penuh kasih dan bijaksana, tapi sisi lain bisa sangat tegas dan menggetarkan bila mereka merasa dikhianati. Energi ini tidak bisa ditipu. Sekali kamu menyakiti Minggu Wage secara batin, semesta seperti langsung menuliskan hukumannya. Dalam keluarga, mereka sering jadi tempat bergantung. Meski tidak selalu jadi anak sulung, mereka punya beban moral dan tanggung jawab yang berat. Banyak yang akhirnya jadi tulang punggung keluarga, bahkan memikul beban spiritual yang tidak semua orang mengerti. Tapi mereka menjalaninya dengan ikhlas, karena dalam batin mereka tahu, ini sudah jalan hidupku. Maka jika kamu lahir di Minggu Wage, sadarilah bahwa kamu bukan hanya pribadi biasa. Kamu adalah penjaga tradisi, pelanjut doa, dan pelindung tak terlihat dari keluargamu. Jaga ucapanmu, bersihkan hatimu, dan luruskan niatmu. Karena kekuatanmu bukan dari dunia, tapi dari langit yang mempercayakan warisan agung padamu.
Kalau kamu termasuk salah satu dari 6 weton sakti ini, gunakan kekuatan ini untuk kebaikan, bukan balas dendam. Selalu jaga niat dan hati, karena energi yang kamu pancarkan sangat kuat. Jangan mudah tersulut emosi, karena amarahmu bisa berdampak pada orang lain. Perbanyak zikir, doa, dan bersedekah untuk menyeimbangkan energi dalam diri. Setiap manusia membawa takdir dan energi unik sejak lahir. Tapi bagi kamu yang memiliki salah satu dari keenam weton ini, ingat, kamu bukan hanya membawa kelebihan, tapi juga tanggung jawab besar. Energi yang kamu bawa bisa menyelamatkan, tapi juga bisa menyakiti jika tak dikendalikan. Maka gunakanlah dengan bijak, agar keberadaanmu di dunia ini membawa manfaat, bukan celaka. Nah, dari keenam weton tadi, apakah kamu termasuk di dalamnya, Lur? Tulis di kolom komentar dan ceritakan pengalamanmu. Jangan lupa klik like, share ke orang-orang terdekatmu, dan subscribe channel ini agar kamu gak ketinggalan pembahasan seru lainnya. Dan terakhir, yuk tulis sholawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, agar hidup kita penuh keberkahan. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.